Assalamualaikum Bu Arafah. Waalaikumsalam Pak Sarijan. Terima kasih untuk yang PI 4 ini. Saya lagu PP memastikan bahwa Bu Arafah sudah siap dengan apa yang pengen laksanakan, yaitu berkaitan dengan pendampingan berdiferensiasi budaya positif kelas berdasarkan sosial sudah siap Bu ya? Insya Allah siap Pak. Saya juga istilahnya mengapresiasi kepada Bu Arafah yang telah mempelajari dengan hasil selama sebulan terakhir ini, utamanya berkaitan dengan modul 22 dan 23, utamanya berkaitan dengan RPP yang memang dikondisikan untuk kita nanti kegiatan observasi gitu Bu ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya sejauh mana Bu Arafah mempelajari atau berkomunikasi dengan baik rekan sejawat maupun dengan Fasil berkaitan dengan apa yang akan dengan persiapan Bu Arafah sejauh ini bagaimana? Tolong dijelaskan dulu. Iya, untuk persiapan PI 4 ini pastinya yang pertama saya berkoordinasi dengan Ibu Fasil, dengan Pak Sarijan, dengan DPP dan dengan teman-teman DPP untuk membuat gambaran, membuat RPP Bapak. RPP berdiferensiasi yang masuk 5 KSI. Itu kami minta masukan bagaimana RPP yang terdiferensiasi dan terintegrasi dengan 5 KSI tersebut. Setelah itu saya mencoba membuat RPP berdiferensiasi tersebut. Saya kira apa yang penjenengan buat seperti yang kemarin atau pada saat sebelumnya sudah dimasuk ke saya itu sudah bagus betul seperti itu. Apa yang kami lihat di Loka 3 di SMA 1 kemarin sudah bagus seperti itu. Hanya mungkin itu kan kondisi simulasi. Tidak saya yakin itu lebih bagus sih seperti itu. Kemudian seperti ini yang akan membarang observasi praktek mengajar pada Bu Arafah sudah kami siapkan, yaitu pada nanti ada istilahnya ada ada 3 aspek ya. Ketika nanti Bu Arafah berkaitan dengan melaksanakan pembelajaran yang efektif, yang pertama yaitu berkaitan dengan menyiapkan kondisi kelas yang nyaman, insya Allah nanti tidak ada masalah. Jadi biasanya bersama saya enjoy belajar seperti itu. Yang kedua pembelajaran yang efektif, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pemberian umpan balik dan refleksi seperti itu. Nanti akan kami tuangkan dalam sebuah lembar pengamatan seperti ini. Oke, seperti ini untuk yang pendampingan sudah salah. Selanjutnya pada kegiatan ini saya ingin bertanya sejauh mana persiapan Bu Arafah dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar juga nanti, tolong dijelaskan. Saya sudah mempersiapkan yang pertama jelas bahan ajarnya Bapak. Setelah RPP jadi saya menyiapkan bahan ajarnya, media-media apa yang saya perlukan untuk praktek mengajar. Kemudian saya juga menyiapkan sarana prasarananya pasti dan menyiapkan anak-anak juga. Kelas 5 Bu ya? Kelas 5 Bapak. Ada berapa jumlahnya Bu? 10 anak Pak. Rata-rata bersama KRSD ya? Dari hari pertama sampai ini ya seperti itu, ada yang 11, ada yang 10, ada yang 9. Sudah bagus, tingkat SD sudah bagus sih. Mapel PJOK. Iya betul Bapak. Cuma sekarang ini mohon maaf bulan puasa jadi kegiatan observasinya atau KBM-nya dalam kelas, tidak masalah. Memang PJOK betul seperti itu. Jadi kami juga memahami hal itu, tidak harus seperti itu praktek di luar. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan Bu Arafah sampaikan kepada kami atau yang akan penjenengan laksanakan apa? Tolong dijelaskan Bu ya. Iya, tujuan pembelajaran saya nanti ada 5 Pak. Yang pertama dengan melalui kegiatan pengamatan di video atau pengamatan dari gambar yang saya sediakan atau dari penjelasan saya secara langsung, anak-anak nanti itu bisa memahami pengertian senam irama. Yang kedua dari pengamatan lagi, anak-anak bisa memahami perbedaan antara variasi dan kombinasi pada senam irama. Ya, terus. Kemudian yang ketiga melalui diskusi atau tanya jawab, akhirnya anak-anak nanti itu bisa membuat atau mencari atau menciptakan gerakan variasi dan kombinasi pada senam irama. Menciptakan Gerakan variasi senam irama.
pada anak usia kelas 5 kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Oh gitu, nanti, luar biasa. Nanti Bapak perhatikan bagaimana prosesnya. Oke, saya sangat tertarik. Insya Allah kelas 4 pun juga bisa. Masya Allah, luar biasa ini. Terus kemudian yang keempat, psikomotornya luar biasa. Lanjut tuh, kemudian yang keempat, Bapak setelah menciptakan baik itu sendiri ataupun berkelompok, nanti akhirnya anak-anak bisa mendemonstrasikan, bisa mempraktikkan langsung. Ya, mempraktikkan secara langsung. Seperti apa sih gitu ya? Iya, apa sih hasil ciptaan gerakan kamu yang variasi dan kombinasi seperti itu. Baik laki maupun perempuan ya? Iya. Luar biasa ini, tertantang sekali. Tujuan yang terakhir melalui kegiatan refleksi tentunya kami nanti berharap anak-anak tahu, memahami sudah sampai di mana kemampuan mereka, anak-anak sudah bisa apa, sudah di progresnya sudah di berapa, seperti itu Bapak. Dan akhirnya anak-anak bisa mengembangkan lagi apa yang sudah dia dapat saat pembelajaran itu. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang jenengan sampaikan Bu, karena memang ya kecerdasan setiap anak, setiap orang itu berbeda. Memang kadang-kadang ada yang istilahnya diferensiasi manajemen atau secara manajemen, kemudian istilahnya dalam psikomotor gerakannya luar biasa, anak cepat apa, ada yang begitu. Iya, betul. Ada yang kadang-kadang itu lama, terus saya ini gerakannya diajar itu susah gerakannya karena bukan itu bidang saya. Iya, makanya saya tertarik betul. Makanya kemarin itu dari sekian macam mapel, ada yang ini mapel tematik IPA, ada yang matematika, ini PJUK. Saya kira sangat luar biasa tertarik. Karena ya, nah seperti itu Bu ya, kan memang biasanya di luar. Yang kemarin di Bu Novi kan PAI, saya kira juga bersama di kelas. Ini juga demikian, tapi backgroundnya PJUK. Saya kira sangat tertarik Bu, dan saya sangat tertantang untuk melihat sejauh mana Bu Arafah dalam mengembangkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi dengan dasar KSE, ada beberapa macam diferensiasi konten, proses dan sebagainya. Sangat bagus Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan dalam sebuah RWP. Kemudian area pengembangan yang tidak Bu Arafah capai itu apa? Tolong dijelaskan Bu. Iya, area pengembangan yang pertama Bapak, saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan 5 KSE pada pembelajaran PJUK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anak pada 3 aspek. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, terutama mungkin yang psikomotor gitu. Iya. Saya tertarik. Kadang-kadang gitu Bu, memang ya istilahnya apa ya, memang kadang-kadang PJUK itu lebih pada psikomotornya, tapi memang ya dasarnya kalau memang nggak punya kognitif afektif yang mumpuni ya kadang-kadang ya nggak ada aturannya, iramanya diatur aja mungkin gitu. Itu area yang akan Bu Arafah kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita atau akan kami amati nanti. Dari sekian macam ini bisa dijelaskan kira-kira untuk mencapai apa yang jenengan sampaikan dalam sebuah tujuan pembelajaran, yaitu ada 5 tadi itu. Dengan area pengembangan seperti itu, kemudian strategi yang akan Bu Arafah kembangkan berkaitan dengan peserta didik penjenengan apa Bu? Iya, saya di sini menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, Pak. Discovery, menemukan. Iya, menemukan. Artinya nanti anak-anak saya ajak menemukan apa sih artinya senam irama, apa sih artinya variasi dan kombinasi. Akhirnya setelah menemukan pengertian itu, anak-anak bisa memahami, kemudian anak-anak bisa menciptakan gerakannya. Seperti itu, Pak. Jadi luar biasa. Artinya discovery learning, tapi ini include pada pelajaran PJUK. Biasanya kan yang sering kan discovery learning itu ya di bahasa Indonesia, di IPA, matematika itu gitu. Tapi ini di PJUK. Makanya saya sangat tertarik dan ingin segera mengamati Bu Arafah seperti apa pembelajaran yang menarik, yang sangat menggugah minat anak-anak ya di kelas gitu ya. Saya kira apa yang saya tulis dari rekam jejak penjenengan bagus, mulai dari tujuan, area, dan strategi sudah cukup Bu. Jadi nanti yang bisa kami lihat secara langsung saat observasi di kelas. Memang untuk yang pra ini memang ya istilahnya tidak seberapa, karena memang yang sebelum tahu kegiatan langsung Bu Arafah seperti apa di kelas. Mungkin yang menjadi banyak catatan nanti adalah ketika yang pascanya, ketika Bu Arafah sudah melaksanakan kegiatan. Ya, mungkin itu Bu yang bisa kami tanyakan berkaitan dengan gambaran awal atau pra ya, pasti berkaitan dengan Bu Arafah menyiapkan peserta didiknya kelas 5 ini dalam kegiatan PI 4 ini. Saya berharap semoga apa yang penjenengan siapkan dengan baik berhasil juga dengan
Jadi saya kira itu Bu yang bisa kami catat dari persiapan Bu Arafah selaku CGP dari SDN Keramat 1 ini. Saya berharap semoga Bu Arafah tetap diberikan kelancaran semoga dari awal sampai akhir dari CGP nanti sampai proses menjadi GP menjadi guru yang hebat yang bergerak menggerakkan dan bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat. Itu yang diharapkan. Tujuan utamanya. Mungkin untuk percakapan pasti bisa kita akhiri atau mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu Arafah berkaitan dengan kegiatan ini. Cukup Bapak. Cukup, makasih. Demikian Bu ya untuk yang ini. Dari saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, anak-anak kelas 5 berjumpa lagi dengan Bu Arafah. Hari ini hari Selasa, tapi anak-anak spesial Ramadan edition. Kalau kita biasanya jingkrak-jingkrak di lapangan ya, tapi Selasa kali ini karena kita melaksanakan ibadah puasa, jadi kegiatan pembelajaran PJOK dilaksanakan di dalam kelas. Setuju ya? Setuju. Oke anak-anak, ini adalah pertama kali kita bertemu di bulan Ramadan. Semuanya puasa? Puasa. Alhamdulillah. Ada yang bolong? Ada Bu. Ada. Apa alasannya bolong puasanya? Kita Oh, sakit. Oh iya, karena haid. Oke. Ini puasa sudah dapat hari keberapa ya? 19 sampai 20? 20 ya. Berarti ini menuju 10 hari terakhir ya anak-anak ya. Oke. Mari bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Ya, kita cari amalan sebanyak-banyaknya di bulan puasa karena masih ada 10 hari terakhir. Setuju? Oke, anak-anak masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah sehat semua. Untuk mengawali kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita awali dengan berdoa dulu? Setuju? Setuju? Siapa yang mau memimpin doa? Oh iya, Mbak Naila silakan. Silakan dipimpin doa Mbak Naila. Sudah siap, Prof. Doa mulai. Doa dalam hati selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa setiap kita akan melakukan kegiatan, kita harus selalu mengawali dengan berdoa. Kira-kira kenapa ya? Supaya apa? Supaya apa? Supaya tidak ada halangan untuk belajar. Supaya apa? Iya, supaya kita diberi keselamatan, tidak ada halangan, begitu ya anak-anak. Supaya sukses dalam pembelajaran kita hari ini. Sama dengan ketika kalian mau berangkat sekolah. Tadi pamit sama orang tua enggak? Pasti pamit ya? Iya, karena di setiap pamit kamu ketika pamit sama orang tua itu terselip doa orang tua untuk kalian. Gitu ya. Setiap keluar rumah kalian pamit pasti orang tua berdoa. Semoga kalau kalian mau berangkat sekolah pasti begini. Semoga perjalanan anakku sampai ke sekolah lancar, gitu ya. Semoga apa yang dipelajari di sekolah dapat berjalan lancar dan dapat diserap oleh anak saya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sebelum masuk ke materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, bagaimana kalau kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalian anak-anak Indonesia bukan? Ya, kalau begitu kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siapa yang mau memimpin sebagai pembirama? Oh, Mbak Sinta. Oke, silakan Mbak Sinta dipimpin. Silakan Mbak Sinta. Belum, sebentar ya.
Oke, Mbak Sinta siap? Indonesia airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Sinta, dua jempol untuk Mbak Sinta karena mau memimpin penyanyian lagu Indonesia Raya bersama teman-teman. Kalian masih ingat dengan apa yang disampaikan Bu Arafah 1 minggu yang lalu setelah pembelajaran PJOK? Hari ini kita belajar apa? PJOK. Ya, materi apa? Senam irama. Bagus, masih hafal dan masih ingat. Materi senam irama. Setelah minggu kemarin kita belajar apa? Senam. Senam apa? Senam ketangkasan. Iya, ada apa saja kemarin senam ketangkasannya? Kayak sprint, sikap ini, roll depan, roll belakang. Oke. Oh iya, Mbak Naila suka split. Oke. Oke, Mbak Sinta suka kayak. Sekarang kita masuk ke materi senam irama. Oke, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Anak-anak, ada 5 tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, nanti melalui pengamatan video yang dikirim sama Bu Arafah atau gambar atau penjelasan dari Bu Arafah, nanti kalian bisa memahami apa sih pengertian senam irama. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan video atau gambar atau penjelasan dari Bu Arafah, kalian nanti bisa memahami dan membedakan apa sih pengertian variasi dan kombinasi pada senam irama. Oke? Oke, tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab dan berdiskusi dengan teman-temannya, kalian nanti bisa membuat atau mencari atau menciptakan variasi dan kombinasi gerakan pada senam irama. Oke, tujuan pembelajaran yang keempat, anak-anak, kalian nanti setelah membuat baik secara individu maupun berkelompok dengan temannya, kalian nanti bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan di depan teman-teman kalian. Oke ya. Apa tujuan pembelajaran yang kelima? Tujuan pembelajaran yang kelima kalian nanti adalah melalui kegiatan refleksi, kalian nanti tahu sampai seberapa pemahaman kalian, sampai seberapa kemampuan kalian. Kalian sudah paham tentang senam irama ini berapa persen? Seperti itu. Oke? Oke? Semangat anak-anak? Semangat? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Arafah ingin mengingatkan kalian pada kesepakatan kelas. Halo? Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ingat. Apa itu Mbak Naila? Datang tepat
untuk menyepakati kesepakatan kelas dan melaksanakan bersama-sama. Oke? Are you ready? Oke. Sepertinya ini karena bulan puasa agak lemes ya. Bu Arafah akan mengajak kalian untuk hadir sepenuhnya. Nah, untuk hadir sepenuhnya berfokus. Nah, fokus pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau hadir sepenuhnya itu istilah bahasa Indonesia. Istilah Inggrisnya anak-anak mindfulness. Nah, hadir sepenuhnya itu memfokuskan diri kita pada kegiatan kita yang kita laksanakan saat itu. Oke? Oke. Kita akan praktek mindfulness sekitar 2 atau 3 menit. Anak-anak boleh duduk siap, duduk santai, yang rileks tapi tegak. Oke. Kedua tangannya terserah, boleh di atas meja atau di atas ini pahanya anak-anak. Ya, silakan di duduknya yang santai dan rileks. Kita akan mempraktekkan mindfulness atau hadir seutuhnya. Oke? Oke, anak-anak nanti ikuti apa yang disampaikan Bu Arafah. Kalian lakukan apa yang disampaikan Bu Arafah. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Duduk tegak tapi tetap santai dan rileks. Dengarkan apa yang disampaikan Bu Arafah. Boleh sambil memejamkan mata biar fokusnya itu benar-benar 100%. Setuju? Oke, mulai dari sekarang. Anak-anak coba pejamkan matanya. Ambil nafas dari hidung. Kemudian keluarkan pelan-pelan melalui hidung. Tarik nafas lagi anak-anak. Keluarkan pelan-pelan melalui hidung. Silahkan tarik nafas yang lebih dalam. Rasakan betapa bahagianya kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Lepaskan pelan-pelan. Betapa nikmatnya udara masuk dan keluar melalui hidung kita. Tarik nafas lagi anak-anak. Syukuri bahwa kita sehat, pemberian hadiah dari Tuhan. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam. Lepaskan pelan-pelan. Oke, silakan buka mata secara perlahan. Fokus ya. Bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Oke, bisa dimulai masuk ke materi anak-anak? Bisa. Oke, materi yang pertama tentang senam irama. Anak-anak ada yang bawa HP? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Akan dikirimi Bu Arafah link video. Oke, yang bawa HP 1, 2, 3, 4. Oke, akan diamati Bu. Diamatinya boleh mengikuti gerakannya, boleh. Boleh sambil tangannya bergerak, kakinya bergerak, boleh. Silakan diamati. Waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Cukup. 5 menit cukup ya? Oke, silakan diamati videonya. Sudah bisa dibuka videonya? Oke, dikeraskan suaranya nggak apa-apa sayang. Ya, videonya. Ya, oke, ini sudah bisa dilihat. Ini kelompoknya Mbak Ulu sudah bisa dibuka. Oke. Kalau masih belum paham pengamatannya boleh diulang lagi. Waktunya kami pakai untuk mengamatnya. Oke. Oke. Waduh, ini video apa ya? Oke, silakan diamati ya, Mas Rahma sama Mas Dafa. Dilihat berulang-ulang boleh. Oke. Oke, ini sudah bisa dibuka. Bagus, dilihat diamati sama temannya. Betul-betul diamati. Ada apa saja di video yang dikirim sama Bu Arafah. Ya, oke. Sudah? Sudah. Halo. Oke, kalau sudah silakan disimpan dong. Kalau HP-nya kita fokus pada kembali ke pelajaran kita. Oke? Halo. Ini sepertinya lemas ini. Bu Arafah punya ini. Punya tepuk puasa. Sebelum kita bahas videonya, Bu Arafah punya tepuk puasa.
sudah bisa menyimpulkan, Bu, itu video senam irama. Sekarang ditanya sama Bu Arafah, apa sih pengertian senam irama? Halo. Apa ya pengertian senam irama? Oke, Mbak Umu. Apa Mbak Umu? Oh, Mbak Umu menyampaikan senam yang diiringi dengan irama musik. Adakah jawaban yang lain? Oke, Mbak Emma, apa sayang? Senam yang diiringi dengan hitungan. Masih ada yang lain? Mas Dafa seganteng. Senam yang diiringi dengan tepukan. Masih ada yang lain? Mbak Siva, apa Mbak Siva? Ketukan, senam yang diiringi oleh ketukan. Oke, Bu Arafah sudah mendapatkan 4 jawaban dari teman kalian. Kita ulangi ya. Mbak Umu tadi mengatakan senam irama adalah apa, Mbak Umu? Senam yang diiringi dengan irama musik. Mbak Elma mengatakan senam yang diiringi dengan hitungan. Mas Dafa mengatakan senam yang diiringi dengan tepukan. Mbak Siva mengatakan senam yang diiringi dengan ketukan. Good job. Kelas 5 hebat. Berapa jempol? 5, 10 untuk kalian. Oke, semua jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelas 5. Semua jawabannya benar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita gabungkan dari jawaban keempat temanmu? Setuju? Setuju. Kita rangkai bersama-sama. Senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama musik, hitungan, tepukan, dan ketukan. Ulangi sekali lagi. Senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama musik, hitungan, tepukan, dan ketukan. Oke, paham? Paham tidak? Berapa persen pahamnya? 100. Alhamdulillah, paham 100% ya? Oke. Ada yang 70%. Oke. 40. Ngantuk ya Mbak Naya? Oh, 50. Oke, enggak apa-apa. Ini adalah proses belajar. Ada yang sudah paham 100%, 70%, 50%. Kita belajar lagi supaya sama-sama 100%. Betul sekali anak-anak. Senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama musik boleh, hitungan boleh, tepukan boleh, ataupun dengan ketukan. Oke, next. Yang kedua. Dari video yang kalian amati, ada gerakan apa saja? Ayo, ada gerakan apa saja? Siapa yang menemukan gerakan? Naila, ada gerakan apa? Menemukan gerakan apa Mbak Naila? Lengan. Coba sini Mbak Naila. Bagaimana coba dipraktekkan tadi di video yang dilihat Mbak Naila ada gerakan lengan. Bagaimana gerakan lengannya? Oh, gerakan lengannya begini, diangkat begini ya, diputar gini. Oke, ini gerakan lengan yang ditemukan oleh Mbak Naila. Coba dipraktekkan Mbak Naila. 1, 2, oke, 3, oke. Mbak Naila jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ada gerakan yang lain? Apa? Gerakan kaki coba. Ini ada gerakan yang lain dari temannya. Ada gerakan kaki, kakinya bagaimana Mbak Azza? Oke. 3, 4, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Azza. Ada gerakan apa lagi? Ada gerakan apa lagi? Iya, Mbak Rani silakan. Gerakan apa Mbak Rani? Tangan sama kaki. Oke, maju Mbak Rani. Oke, silakan maju Mbak Rani. Mbak Rani menemukan gerakan lengan sama kaki. Bagaimana lengan dan kakinya bergerak? Tuh, 2, 3,
3. Oke, terima kasih Mbak Rani. Ada yang lain lagi? Oke Mas Rama. Yang laki-laki juga jangan kalah. Ayo maju Mas Rama. Ya. Harus semangat. Bu, senam itu biasanya perempuan tidak. Semua senam itu laki-laki dan perempuan boleh. Gerakan apa? Lengan dan kaki. Bagaimana gerakannya? Oke. Terima kasih Mas Rama. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas hasil penemuan teman kalian. Ada bermacam-macam gerakan. Ada gerakan lengan dari Mbak Naila, ada gerakan kaki dari Mbak Alza, ada gerakan kaki dan lengan dari Mas Rama dan Mbak Rani. Halo. Bisa dilanjut ya? Bisa. Saya pikir ngantuk, ternyata masih semangat. Oke, kita bahas satu persatu. Mbak Naila tadi mengatakan ada gerakan lengan. Lengannya begini. 1, diputar lengannya ya Mbak Naila ya. 2, 3, 4. Oke, Bu Arafah menyebutnya ini adalah variasi lengan. What is this? Variasi lengan. Oke. Untuk gerakannya Mbak Arza ada gerakan kaki. Diayunkan ke depan. 1, ini ya Mbak. 2, ya. 3, 4. Ini Bu Arafah menyebutnya variasi kaki. Halo. Gerakan yang ditemukan Naila tadi Bu Arafah menyebutnya variasi lengan. Yang ditemukan oleh Mbak Alza tadi Bu Arafah menyebutnya variasi kaki. Oke. So, jadi apa pengertian variasi? Apa pengertiannya? Apa? Macam-macam gerakan. Tepuk tangan untuk kelas 5. Oke, variasi itu artinya macam. Jadi kalau diganti sama Bu Arafah kata variasi diganti macam, berarti gerakannya Mbak Naila jadi macam gerakan lengan dan macam gerakan kaki, atau variasi lengan dan variasi kaki. Oke, dari sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Kalau variasi itu anak-anak hanya satu bagian tubuh yang bergerak, tapi bisa bermacam-macam. Variasi lengan berarti hanya lengannya saja yang bergerak. Tapi lengannya bergerak bagaimana? Banyak sekali macamnya. Variasi kaki berarti hanya kaki yang bergerak. Bagaimana gerakannya? Banyak sekali gerakannya. Tadi Mbak Alza menemukan ini, diayunkan ke depan. Oke, ini. Serong ke samping kiri dan ke samping kanan, betul. Itu namanya variasi. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut membahas penemuannya dari Mas Rama sama Mbak Rani. Itu tadi ada gerakan kaki dan lengan. Kalau Mas Rama tadi kakinya dan lengannya begini. Ini ya Mas Rama ya? Begitu betul begini? Oke. Kalau Mbak Rani tadi ke samping kanan dan ke samping kiri, like this. Oke? Nah, gerakannya Mas Rama sama Mbak Rani, Bu Arafah menyebutnya kombinasi. Berarti apa pengertian kombinasi? Itu ada berapa gerakan? 2 gerakan yang digabungkan menjadi kombinasi. Kombinasi berarti artinya digabungkan. Kan tadi yang ditemukan Mas Rama sama Mbak Rani kan kaki dan lengan. Digabungkan, hitungan 1 kali 8 yang bergerak kaki dan lengannya itu disebut kombinasi gerakan kaki dan lengan. Oke, dari sini paham? Dari situ paham? Supaya lebih paham, Bu Arafah punya contoh lagi. Oke. Nah, ini Bu Arafah punya gambar. Itu tadi temanku yang praktek, sekarang ini ada gambarnya Bu Arafah. Coba diperhatikan. Betul-betul diperhatikan supaya kalian bisa paham apa itu pengertian variasi dan kombinasi. Ini gambarnya kakinya Bu Arafah yang sini, kakinya nutup kan? Halo. Bisa dilihat ya? Ini kakinya nutup. Kemudian yang gambar sebelah sini kakinya dibuka. Ini Bu Arafah menyebutnya variasi apa? Variasi kaki. Bagaimana gerakannya? Seperti ini.
Bu Arafah menyebutnya variasi apa tadi? Variasi kaki. Paham? Paham. Oke, sekarang dilanjut. Nah, ini apa yang bergerak kira-kira? Lengannya. Berarti lengannya maunya begini, bergerak begini. 1, 2, 3, begitu. Ini disebut variasi lengan. Oke, selanjutnya Bapak punya gambar yang ketiga. Nah, ini kaki dan lengannya sama-sama bergerak. Berarti ini disebut gerakan apa tadi? Kombinasi. Betul sekali. Apa yang keras? Kombinasi. Kombinasi ini sudah disebut gerakan kombinasi karena yang bergerak adalah kaki dan lengannya. Gerakan variasi kaki dan variasi lengan digabungkan menjadi kombinasi. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Paham? Oke, selanjutnya. Kalau kalian tadi sudah memahami pengertian senang irama, sudah memahami pengertian variasi dan kombinasi. Tugas berikutnya, kalian mencoba membuat atau menemukan atau menciptakan gerakan 1 variasi lengan, 1 variasi kaki, kemudian digabungkan. Contoh Bu Arafah. Bu Arafah punya gerakan variasi kaki melangkah ke depan. 1, 2, 3, 4, hitung sampai 8 kali. Kemudian Bu Arafah punya variasi lengan. 1, 2, 3, 4 sampai 8 kali. Kemudian dikombinasikan. Jadi 1 gerakan kombinasi kaki dan lengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah menjadi kombinasi lengan dan kaki. Tugas kalian, silakan membuat secara individu. Berarti nanti ada berapa kombinasi? Jumlahnya berapa? 10. Berarti 10 anak. Nanti ada 10 gerakan kombinasi kaki dan lengan. Bu, boleh bertanya sama temannya? Boleh. Boleh berdiskusi, Bu, boleh. Jangankan sama temannya, sama Bu Arafah juga boleh kalau masih ada yang kurang paham. Oke?
sekarang tampil satu-satu semuanya ke bagian maju, oke? Nih, ayo Mbak Rani punya gerakan bagaimana? 7, 8. Tuh, 2, oke, 3, 4, hitung, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang Mbak Siva. Mbak Siva silakan maju. Oke, Mbak Siva. Iya, oke, bagaimana Mbak Siva? 7, 8, hitung. 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. Ini Rama dulu apa Dama dulu? Rama dulu apa Dama dulu? Sud. Ya, ayo. Sud. Sing menang apa sing kalah? Sing menang. Ayo, semangat dong. Oke, sing menang silakan. Oke, Mas Herman punya gerakan apa? Laki-laki jangan mau kalah sama perempuan. Laki-laki adalah calon pemimpin. Ya, calon imam. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih aplaus. Sekarang Mas Dava. Oke, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan. Semuanya sudah tampil ke depan? Semuanya sudah tampil ke depan? Halo. Oke. Berikutnya anak-anak. Berikutnya Bu Arofa punya pertanyaan. Oke. Nah, ini ada kuis tadi sudah meningkatkan psikomotorik. Nah, kalian sudah bisa bergerak. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 diabaikan karena tadi sudah dipraktekkan ada variasi lengan, variasi kaki, kemudian dikombinasikan. Sekarang kuis untuk meningkatkan kemampuan kognitif kalian. Nomor 1 dan nomor 2 silakan dijawab. Bu Arofa punya kertas post-it.
Halo. Halo, halo. Siapa kita? Siapa kita? Berangkat satu. Oke, mari kita lihat bersama-sama pertanyaan pertama. Apa pengertian dari senam irama menurut pemahaman kalian? Oke, lihat sama Bu Arafah. Senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama musik, hitungan, tepukan, ketukan. Senam yang diiringi dengan irama. Senam yang diiringi oleh musik, dengan irama musik, dengan ketukan, dengan ketukan. Oke, good job. Semuanya hampir betul jawabannya. Senam irama tadi apa? Senam yang diiringi oleh musik, ketukan, ketukan. Oke, good job. Semuanya menuju ke benar jawabannya. Yang nomor dua, apa pengertian dari variasi dan kombinasi? Variasi, macam-macam gerakan, macam-macam gerakan, macam-macam gerakan, macam gerakan. Variasi macam-macam gerakan. Oke, good job. Variasi adalah macam-macam gerakan. Oke, kita lanjut dengan kombinasi, gabungan. Gabungan dari macam gerakan, gabungan dari variasi, gabungan dari gerakan, gabungan dari macam-macam gerakan. Oke, good job. Semuanya hampir benar. Tepuk tangan untuk kelas 5. Oke, kalau begitu kemampuan kognitif kalian meningkat. Tadi yang semula belum tahu apa itu pengertian senam irama, sekarang sudah tahu. Tadi belum mengerti apa pengertian variasi dan kombinasi, sekarang sudah paham. Oke, tugas berikutnya anak-anak. Tugas berikutnya adalah kalian nanti dibentuk kelompok sama Bu Arafah menjadi beberapa kelompok kecil. Apa tugasnya, Bu? Tugas kelompoknya adalah kalian nanti menggabungkan gerakan kombinasi yang tadi sudah diciptakan oleh masing-masing teman kalian menjadi satu kelompok. Sekarang ditanya sama Bu Arafah, kelompok satu jumlah personilnya berapa? 3. Berarti sudah dapat berapa gerakan kombinasi? 3. Dari gerakan kombinasinya Alza, Mbak Umu, dan Mbak Zahra digabung menjadi satu. Mbak dengan 7 gerakan lagi, jadi berapa gerakan? 10. Masing-masing kelompok membuat 10 gerakan kombinasi. Kalian diajak Bu Arafah untuk menciptakan senam irama. Oke, bagaimana dengan iringannya? Iringannya tadi bisa
kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Senam irama. Senam irama. Apa saja pengertian senam irama sudah paham? Sudah paham? Sudah. Di dalam senam irama tadi ada apa? Variasi dan kombinasi. Apa pengertian variasi dan kombinasi? Macam-macam gerakan dan kombinasi adalah gabungan dari variasi tersebut. Oke. Adakah yang masih belum dipahami anak-anak? Tidak ada. Ada yang masih belum dipahami? Tidak ada. Tidak ada. Boleh kalau ada yang masih belum paham, boleh bertanya sama temannya yang sudah paham semua, menjadi tutor sebaya untuk temannya yang masih belum paham. Kira-kira pemahaman kalian sudah berapa persen tadi? 100. Ada yang kurang dari 100%? Tidak ada 100% semua? Oke. Kira-kira ada kesulitan tidak hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada kesulitan dan semuanya paham. Senang hari ini? Senang hari ini? Oke, kalau hari ini senang, kita bernyanyi dulu. Nyanyi apa ya Bu? Kita nyanyi ini anak-anak. Oke, senang semua hari ini bertemu dengan Bu Arafah dan teman-teman. Oke, bisa dilihat lagunya. Oke, semuanya duduk siap. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau bahagia bilang hore. Kalau kau bahagia bilang oke. Kalau kau bahagia mari kita lakukan. Kalau kau bahagia bilang happy. Oke, bahagia semua hari ini? Bahagia. Oke, Bu Arafah mengingatkan dengan budaya positif di sekolah kita maupun di rumah. Ada yang masih datang terlambat? Tidak ada. Ada? Oke, diperbaiki yang datang terlambat. Ada yang masih suka mengganggu temannya enggak? Ada. Ada. Berarti diperbaiki supaya tidak mengganggu temannya. Anak-anak, setiap hal baik yang kita biasakan, itu akan membuat kita terbiasa melakukan hal-hal baik itu. Dan hal-hal yang baik yang selalu kita biasakan nanti akan membudaya menjadi budaya yang positif. Halo? Bersedia tidak untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita? Masih suka sholat berjamaah? Masih. Iya, kita ingat sholat berjamaah. Gini, karena sholat berjamaah sama sholat sendiri pahalanya banyak mana? Iya, makanya kita biasakan sholat berjamaah baik itu di sekolah maupun di rumah. Sopan sama orang tua tidak? Sopan. Sama bapak ibu guru bagaimana? Sopan. Sama bapak ibu guru bagaimana Mas Rama? Sopan. Itu juga salah satu budaya positif. Kita harus terus mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Jujur apa tidak? Jujur. Harus jujur. Oke,
terima kasih Bu Arafah sudah istilahnya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif pada siswa. Jadi kami amati tadi ada beberapa catatan yang semuanya hampir dikatakan positif, tapi sekarang kita fokus untuk yang kapan pasca observasi setelah saya amati 2 kali 35 menit tadi. Jadi yang utama ini saya melihat dari 3 aspek yang harus tertera, harus ada dalam kegiatan pembelajaran ini sudah bagus, yaitu mulai dari menciptakan suasana kelas yang nyaman sudah muncul, kenyamanan belajar, dengan belajar, komunikasi positif, disiplin, motivasi, dan semuanya. Jadi kalau saya tulis yang pertama, Bu Arafah sudah mengadakan pembukaan kelas dengan baik. Ini diawali dengan doa, menyuruh satu anak untuk memimpin doanya. Yang kedua, ini masih hampir sama dengan kurikulum 13 dulu, artinya apa? Menanamkan rasa kebangsaan, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagus, saya kira ini juga memasukkan kesadaran boleh gitu. Memang ada. Jadi ini juga tidak semua peserta didik, kadang-kadang tidak semua pendidik itu menanamkan ini, tapi dengan masih mengingatkan ini, saya kira langkah yang sangat bagus Bu ya. Saya apresiasi untuk jenengan ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan persepsi, yaitu persepsi ini terletak di awal pembelajaran. Artinya di awal pembelajaran itu harus mencakup ATM, istilahnya itu. ATM itu ya pertama adalah persepsi, kemudian T itu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 6 kombinasi, dan kedua adalah menyampaikan ATM, istilahnya mengabsen, menghubungkan. Saya kira bagus, tadi sudah ada, kami sudah menulis di catatan kami sudah ada, yaitu persepsi. Kemudian yang ini sama, yang katanya keempat, yaitu menyampaikan tujuan, sama sudah ada tadi muncul, yaitu ada tadi itu dengan 6 kombinasi, dengan macam-macam sudah ada kami tulis. Yang kelima berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nah, ini juga sudah muncul tadi. Memang ini sifat sepele, tapi kadang-kadang itu mengapa pesan guru mengingatkan, apa salahnya kita ingatkan anak-anak. Termasuk juga budaya positif juga ada. Jadi semuanya tersampaikan dengan baik oleh Pak Arafah. Ada 4 kesepakatan kelas, 4 budaya positif kita ini, jangan selalu lupa anak, 4 kesempatan kelas. Bagus sekali. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan kita sering lupa karena saking semangatnya gitu ya. Oke. Yang tidak kalah menariknya adalah pemberian motivasi dari Bu Arafah. Saya kira pemberian motivasi juga sering Bu Arafah ingatkan kepada anak-anak dengan Bu Arafah sering menyapa anak-anak, halo, hai, dan sebagainya. Itu saya kira istilahnya kalau dalam bahasa kita, ketika kita kendor kembali kita pacu ya. Walaupun ini belum puasa, saya lihat tadi pembicaraan bagus, masih tetap konsen, masih tetap konsennya tidak hanya ngedrop, tapi dengan konsentrasi yang masih terus 90, 100, 90, 100, sehingga anak tetap kencang dalam pelajaran yang jenengan sampaikan berkaitan dengan juga tadi. Praktek mindfulness juga ada, yaitu dengan kehadiran penuh, dengan anak dengan menutupkan mata sebentar dengan 1-2 menit, saya kira bagus. Cuma tadi sempat saya lihat, saya nggak tahu ya, apakah memang kondisi anak seperti ada anak yang memang agak lemah gitu itu ya? Iya Pak. Biara tadi. Iya memang ABK Pak. Yang berkebutuhan khusus. Oh gitu. Makanya saya mendekati istilahnya scaffolding supaya dia semangat. Terus kan lemah di badannya itu tadi. Gini, saya sudah pamit. Ya saya juga, cuman saya kurang etis kalau harus tapi ternyata benar karena keseharian tadi ketika saya nggak tahu kesehariannya, tapi tadi itu saat KBM ya terlihat terus, sehingga ya saya batin saja. Makanya saya tanyakan jenengan itu ya. Betul. Tapi yang jelas secara umum ada praktek mindfulness, kehadiran jasmani rohani anak-anak bagus. Ini yang kadang-kadang sempat kelupaan. Prakteknya boleh duduk, boleh berdiri, monggo, dengan memang variasi itu tidak sama. Ya, karena jenengan kan biasa di luar, ya seperti itu, sehingga saya mau aja, aja. Selanjutnya untuk yang tadi yang termasuk itu ya, termasuk pembukaan gitu ya. Nah, sekarang yang termasuk inti ini berkaitan dengan memandu pembelajaran KBM yang efektif, yaitu membuka KBM, kemudian KBM yang bermuatan sosial emosional dengan aktivitas pembelajaran, kemudian pendekatan dalam mendampingi murid dan penggunaan
strategi pembelajaran serta penutupan pembelajaran. Itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Saya tulis di sini kaitannya dengan apa yang jenengan laksanakan tadi, penggunaan media bervariasi, terbukti dengan ketika Bu Arafah memberikan tugas ke anak berkaitan dengan senam atau berkaitan dengan memberikan contoh di awal itu ada link video yang bisa dibuka anak-anak, gitu Bu ya. Nah, sehingga anak-anak coba kalian perhatikan video yang sudah kami kirim via link kalian semua. Oke, itu bagus. Penggunaan ice breaking dengan penggunaan bahasa yang bermacam-macam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengan tepuk tangan, tepuk puasa, saya kira bagus. Memang sekali waktu jika seperti itu, di dalam panduan seperti itu ada ice breaking yang sedikit membuat kreasi kita menjadi muncul lagi ya, dengan energizer atau ice breaking tepuk puasa. Saya sendiri kadang-kadang malah kalah dengan si saya ada tepuk puasa, iya. Jadi itu menciptakan itu tidak gampang, tapi saya salut kepada kreasi Bu Arafah. Berikutnya menjalin komunikasi yang baik dengan murid juga saya kira juga sangat bagus Bu ini. Jadi dengan menyapa, ketika menunjuk anak dengan hampir rata antara kelompok 1, 2, 3, saya kira itu bagus. Artinya pandangan kita rata ke semua siswa. Bagus, saya kira sih bagus ini. Misalnya 2 kali 30 menit hampir Bu Arafah juga dominasi berdiri, sangat bagus. Karena selain guru PJOK dan harapannya seperti itu. Boleh tidak dulu tapi jangan sering-sering gitu ya. Kita lihat tadi sudah memang ya Bu Arafah fisiknya luar biasa ini. Puasa punya luar biasa. Puasa tapi fisiknya luar biasa. Saya salut pada jenengan Bu ya, seperti ini. Gurusan menyapa dengan hai, halo, bagus itu. Kembali untuk konsen kepada 100% anak-anak bagus. Guru memberikan kesempatan berdiskusi, aktif untuk bertanya, betul, silahkan, betul. Nah, cuma kemudian muncul kuis yang pada ranah kognitif atau pengetahuan juga sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak mengisi kertas staikirat atau posisi di depan dengan menjawab sebuah teori. Apa itu senam keterangan sudah. Ini langkah yang bagus. Jadi menempel dengan berbagai macam kertas, tapi dengan menjawab sebuah pertanyaan yang ada sekitar 1 atau 2 dari pertanyaan itu ya. Menarik anak-anak untuk menjawab kuis itu. Kemudian oh ya, kondisi kelas sudah yusif atau sudah bagus, tapi anak akan sangat segera ada prosesnya. Artinya ini gini ke depannya nanti gantian seperti ini gitu ya. Proses perpindahan. Penggunaan kertas post-it. Nah, tadi coba saya lupa atau gimana. Tadi saat pembelajaran tadi itu ini kan istilahnya melibatkan LK, lembaga kerja dan nilai atau asesmen. Tadi yang jenengan itu yang keduanya masuk atau gimana Bu? Kalau disampaikan sedikit kaitan dengan LK dan asesmen. Iya, penilaian dalam lembaga kerja gitu. Iya, masuk di penilaian itu tadi Pak, sudah ada kuis itu masuk kan ada buktinya LK-nya. Oke. Jadi masuk. Kemudian LK asesmen sudah masuk dengan tepuk tangan, apresiasi, reward, penghargaan bagus sekali. Pemberian refleksi dan asesmen juga sudah ada tadi, bunga refleksi pembelajaran hari itu, yaitu dengan senam irama yang penuh dengan variasi dan kombinasi. Kemudian pemberian tugas di rumah termasuk tugas kelompok ya, mengumpulkan besok pada waktu minggu yang akan datang. Boleh menggunakan lurik atau daring, belajar sangat variatif dan sekali. Kemudian perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran itu gimana anak itu termasuk refleksi belajar hari itu ya? Iya Pak. Bagus, semuanya. Termasuk yang terakhir penutupan atau diakhiri dengan doa. Ya, saya kira tidak ada masalah, semuanya tercover dengan baik. Kemudian untuk yang kelengkapan PI 5 mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan dibucing pada PI 5. Putri siap. Kami tulis nanti Bu di sebuah artikel. Kemudian menetapkan jadwal seperti yang sudah saya tadi, observasi pembelajaran dan pelaksanaan minimal 2 kali 30 menit misalnya. Yang bersama dengan lah. Terus membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga koreksi terhadap RPP yang disusun. Saya kira apa yang dengan sampaikan meliputi diferensiasi, konten, proses dan semuanya ada
tercover dengan baik. Saya yang marah sebenarnya mengimbaskan dengan buku itu dengan baik dan juga kepada teman lainnya. Gitu Bu ya. Iya. Dan jangan lupa tetap berpedoman kepada modul. Siap. Temannya 22 dan 23. Saya kira itu Bu yang bisa kami sampaikan ke Bu Arafah berkaitan dengan baik itu pra, observe atau pasca kaitannya dengan P4 ini. Saya kira apa yang jenengan sampaikan sudah sangat bagus, luar biasa, dan saya berharap keseharian seperti itu bisa mengimbaskan kepada teman lain sehingga saya SDN Keramat ini satu ini ya sekolah yang luar biasa, dan saya berharap kedepannya ya sekolah yang berprestasi bisa menjadi menyinari atau menjadi rujukan bagi masyarakat sekitar. Saya kira untuk percakapan pasca pada siang hari ini bisa kita akhiri. Mungkin ada ini saya kira cukup Bu Arafah, bisa kita akhiri percakapan pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.